warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maulidia dengan NIM 23076019. Di sini saya akan menjelaskan terkait tools web dari proyek yang saya bikin untuk mata kuliah audit ini. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di sini dalam praktik audit TI, vendor atau pihak ketiga sering menjadi sumber resiko terutama jika organisasi bergantung pada layanan digital seperti domain, hosting, atau platform online. Namun, tidak semua audit harus langsung masuk ke sistem internal. Melalui pendekatan OSINT, auditor dapat melakukan audit awal dengan memanfaatkan informasi publik yang tersedia secara terbuka, sehingga aman, legal, dan sesuai dengan etika audit. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya membangun sebuah web-based tool sederhana untuk membantu audit resiko vendor secara awal. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tampilan dari OSINT Vendor Risk Dashboard web yang telah saya buat. Nah, tools ini tuh berbasis web dan dikembangkan menggunakan Python dan Streamlit, sehingga mudah digunakan dan tidak memerlukan instalasi yang rumit. Pada halaman utama, pengguna hanya perlu memasukkan domain vendor yang ingin diaudit, misalnya google.com atau github.com, atau domain vendor kampus. Tools ini juga ditujukan untuk audit edukatif dan evaluasi awal, bukan untuk penetration testing atau eksploitasi sistem. Nah, di sini akan saya coba demo webnya. Kita di sini akan coba dengan menggunakan domain Google, itu google.com. Nah, kemudian kita akan start audit. Nah, di sini tools akan melakukan pemeriksaan OSINT, meliputi keterjangkauan domain, resolusi alamat IP, pemeriksaan HTTPS, pemeriksaan status port umum seperti 80 atau 443. Setelah itu pada step 2, ini sistem menghitung risk score berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Proses ini berjalan otomatis dan hasilnya ditampilkan secara real-time di dashboard. Nah, setelah audit selesai, sistem akan menampilkan ringkasan hasil audit, di mana dari hasil yang terlihat adalah domain dapat dijangkau dengan baik, HTTPS juga aktif, IP address berhasil diidentifikasi, tapi tidak ditemukannya port yang mencurigakan. Nah, seperti ini. Dan untuk berdasarkan parameter tersebut, tools menghasilkan risk score sebesar 20 dari 100, yang dimana itu dikategorikan sebagai low risk atau resiko rendah. Selain skor resiko, tools juga memberikan rekomendasi keamanan. Nah, seperti ini. Misalnya menyarankan penerapan redirect otomatis dari HTTP ke HTTPS jika belum diterapkan secara optimal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tools tidak hanya menilai resiko, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa rekomendasi audit. Nah, di sini juga ada laporan dari hasil dari auditnya berbentuk TXT. Kurang lebih seperti ini, bisa kita klik. Dan ini dia hasilnya untuk berbentuk TXT tadi. Dari sisi audit teknologi informasi, tools ini tuh bermanfaat sebagai alat bantu audit awal vendor, media pembelajaran audit risiko pihak ketiga, dan juga contoh penerapan konsep OSINT dalam audit TI. Tools ini juga bersifat non-intrusif sehingga aman digunakan untuk keperluan akademik dan tidak melanggar aspek hukum maupun etika. Nah, sebagai kesimpulan, OSINT Vendor Risk Dashboard menunjukkan bahwa audit risiko vendor dapat dilakukan secara sederhana, sistematis, dan berbasis data publik. Kedepannya, tools ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan parameter audit yang lebih kompleks, serta integrasi dengan sumber OSINT tambahan. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.